Halo semua, kembali lagi di podcast Waras KB Show season yang ketiga. Nah teman-teman, season yang baru tentunya host yang baru juga. Perkenalkan, aku Kenny Senjaya, salah satu perwakilan mahasiswa magang di Yayasan Rekat Peduli Indonesia. Untuk episode pembukaan sebenarnya teman-teman, pembukaan episode season yang ketiga ini, kita eh, mengawali dengan dua narasumber yang sangat-sangat spesial. Yang pertama kita kedatangan narasumber yang baru dan yang kedua narasumber yang ya cukup sering lah kita lihat di episode-episode sebelumnya ya. Tidak asing lagi untuk di mata dan telinga kita kan. Tapi untuk pertama-tama kita kenalan dulu nih sama narasumber kita yang baru. Yang pertama Bapak Atoilah. Halo. Bapak bagaimana kabarnya? So far so good. So far so good ya. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini bagaimana Pak? Karena saya dengar-dengar pekan-pekan UAS ya ini di UNER ya. Ya berarti yang sibuk mahasiswa ya kali ya. Mahasiswa. Kalau kita kan Maksudnya? cuman bikin soal doang sekali udah selesai kan. Oke, tidak ada mahasiswa yang mungkin meminta apa gitu Bapak, meminta kemudahan. Oh nanti biasanya. Jadi kan kebetulan saya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga nih ya. Ini saya jadi wakil dekan 2 di Vice Dean for Finance and Resources ya. Ya biasalah ya kalau biasanya awal semesteran gitu itu mahasiswa ngajuin keringanan UKT. Keringanan UKT. Itu biasanya kita verifikasi kita 240-an pengajuan. 240 mahasiswa yang mengajukan. 240 sampai 300 mahasiswa yang mengajukan UKT. Nah itu yang biasanya kita verifikasi. Nah itu sibuk tuh. Cukup sibuk berarti ya administrasinya ini. Sekarang dulu, Oke. cooling down dulu ini. Jadi teman-teman, Bapak Atoila ini wakil dekan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, yang mana terima kasih Bapak saya wakilkan untuk berkenan hadir hadir di podcast kali ini dengan kesibukan yang mengurusi administrasi yang bertumpuk gitu ya. Jadi semoga nanti podcast kita kali ini yang membahas tentang kesehatan masyarakat di lingkungan kampus terutama tuberkulosis bisa menjadi edukasi bagi teman-teman kita yang mahasiswa maupun non mahasiswa. Ya. Kita ke narasumber yang kedua sekarang teman-teman, perkenalan. Narasumber yang tidak asing sekali ya. Sangat tidak Mas asing. Firman Ardiansyah. Bagaimana kabarnya Mas Firman? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya. Untuk kesibukannya Mas Firman bagaimana? Kesibukannya Podcast juga? sama. Mungkin teman-teman udah sering lihat saya ya ini ya. Iya, tidak asing lagi. Kalau nggak jadi host ya jadi narasumber. Ya jadi kesibukannya masih tetap sih Mas. Sibuk di organisasi ya. Banyak kegiatan terkait edukasi juga TB di masyarakat. Kemudian ada beberapa menghadiri acara terkait TB juga. Seperti itu Mas. Sama sibuk podcast juga. Oke. Jadi pernah jadi host, pernah jadi narasumber, selanjutnya jadi apa nih Mas kira-kira? Mau jadi apa? Prok. Waduh. Ketua rakat yang selanjutnya kah? Wah amin. Amin gitu. Oke teman-teman, langsung saja tanpa basa-basi lagi kita masuk ke dalam sesi perbincangan kita kali ini yang akan membahas tentang tuberkulosis di kalangan lingkungan mahasiswa dan perguruan tinggi. Untuk yang pertama mungkin Bapak Atoilah, saya ingin tahu di kalangan mahasiswa itu sendiri, terutama di Fakultas Kesehatan Masyarakat Pak. Itu jangan kesehatan masyarakat dong, di UNER lah ya. Oh di UNER ya, untuk keseluruhan UNER nih Pak. Iya. Itu tuberkulosis apakah sering ditemukan atau jarang? Ya kalau dibilang sering itu gini ya, TBC itu kan nggak semua orang itu menunjukkan gejala. Jadi kalau statistik ya, sederhananya, kalau ada 100 orang yang terinfeksi TB, itu yang akan menunjukkan gejala cuma 10 doang. Yang 90 itu dia karier, dia hanya ngebawa kuman penyakitnya aja, nularin ke orang mungkin ya, walaupun tidak setinggi risiko yang menunjukkan gejala, tapi yang 10 ini akan kelihatan. Sehingga kalau dibilang gimana ya di mahasiswa itu banyak enggak sih? Ya kalau dengan statistik 10% kayak gitu, kalau di ruangan ini ada 10 orang, satu tuh di paru-parunya ada TB tuh, gitu kan. Cuman belum tentu kan muncul. Nah memang di UNER nih ya kita punya pusat layanan kesehatan. Ya. Mahasiswa yang mengunjungi PLK itu nggak banyak sih yang gejalanya TB atau berobat rutin karena TB ya. Tapi untuk di rumah sakit kita belum tahu karena memang kalau di rumah sakit itu biasanya tidak
dilihat identitasnya dari mana, mahasiswa atau siapa begitu ya, bisa umum gitu. Tapi basically ya yang menunjukkan gejala secara umum nggak banyak, tapi risiko tetap tinggi. Karena di Indonesia ini ya ukuran risiko penularan TB itu dihitung dengan angka ARTI namanya, Annual Risk of Tuberculosis Infection. Oke. Nah itu 1/1000. Jadi 1000 orang Indonesia itu 1 dia TB. Nah gitulah. Kira-kira sederhananya gitu. Ya, nanti Perhitungannya mungkin seperti akan itu ya? kita kulik lagi lebih dalam nanti. Ini kalau Oke. saya habis-habisin ini nanti Jangan. nggak Masih selesai pembukaan nih. ini Pak Iya, ya. gitu. Masih apa ya ibaratnya pemanasan, lah kalau Pemanasan. pemain sepak bola itu ya. Heeh. Mungkin kita sekarang ke Mas Firman. Mas Firman kan saya dengar-dengar ini lulusan dari Universitas Erlangga juga ini Mas. Nah waktu zamannya Mas kuliah di sini nih apakah sudah ada kasus-kasus TB yang ditemukan di kalangan mahasiswa dan sudah dibantu atau pada zaman itu cukup jarang ditemukan? Gimana Mas? Oke baik, memang ya saya memang lulusan sini dulu, saya ngambil D3 Bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Budaya waktu itu. Waktu itu namanya masih Fakultas Sastra, kemudian berubah ke Fakultas Ilmu Budaya. Kalau dari zaman saya dulu kuliah, saya awal kuliah itu tahun 2007 dan itu lumayan lama ya. Sepengetahuan saya waktu itu, Yang lama kuliahnya atau termasuk lama salah ininya? satunya itu Pak. Oh ya. Jadi waktu kuliah itu ini sepengalaman saya belum dapat informasi ini Pak terkait apa sih itu TBC. Mhm. Yang saya tahu sebagai orang awam, TBC itu sakit paru-paru, batuk-batuk gitu aja. Kalau cuman dari teman-teman sekitar saya apakah dia TB atau enggak, saya enggak sampai berpikir sejauh itu sih. Saya baru aware soal TB ya memang karena saya sendiri pernah kena TB dan penyintas TB juga. Makanya Oh. sejak dari itu saya paham, oh seperti ini ya TB. Kayak gitu. Iya, dan mungkin gini ya Mas ya, orang kenapa kok mungkin kita sulit ya atau jarang menjumpai orang TB karena TB itu ada stigmanya gitu. Jadi kalau orang TB kan nggak akan serta-merta bilang, oh aku kena TB ya, pasti mungkin akan sembunyi-sembunyi. Tapi nggak tahu sih pengalamannya Mas Firman dulu. Terkena stigma masyarakat itu enggak Mas? Kalau sepengalaman saya, alhamdulillah ya. Kalau saya sendiri sih belum mengalami seperti itu. Cuman dari Puji Tuhan. cerita teman-teman yang dulu sama-sama melakukan pengobatan itu dia dapat stigma juga dari nggak dari luar, makanya dari sulit keluarga kan. juga Iya, bisa Jadi dapat stigma. sulit kita jumpain bukan karena nggak ada, tapi mungkin karena mereka hidden gitu. Mereka tidak ingin mengakui bahwa mereka ingin Betul. TB gitu ya. Karena stigma-stigma Stigma. takut dihujat Betul, mungkin. Betul. Tapi untuk Takut jadi sumber penularan, dituduh jadi sumber penularan. Oke. Itu mungkin yang Ya memang itu kekhawatiran yang sampai sekarang ini masih menjadi PR untuk kita Ya. Pak ya. Kalau untuk di UNER sendiri Pak, apakah memang di pelayanan kesehatan masyarakatnya UNER ini ada edukasi kepada mahasiswa itu untuk stop lah, jangan kita menyebarkan stigma-stigma yang buruk tentang TB. TB itu sebenarnya bisa sembuh kok, asalkan ada niat. Atau sampai sekarang belum ada Pak? ya secara terlembaga belum ya. Tapi kalau misalnya mereka yang datang ke pusat layanan kesehatan itu pasti selalu kita edukasi begitu ya. Tapi secara umum ya memang sepertinya kita belum terfasilitasi. Ya mudah-mudahan dari Posket inilah kemudian jadi cikal bakal Amin, jadi gebrakan baru ya. edukasi Iya. betul. Nah. Oke. Untuk selanjutnya ini kalau di kampus Pak, mungkin Bapak ada cara atau saran bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para mahasiswa ini apabila mereka punya teman yang mengidap TB atau dia sendiri yang kena TB untuk cara menyembuhkannya dan lain sebagainya Pak. Ya, yang penting gini, kalau menurut saya itu edukasi itu harus menyeluruh. Jadi mulai A sampai Z. Dalam artian mulai dari pencegahannya dulu deh. Ya, jadi TB itu apa, dia menular atau enggak, ya believe it or not ya. Kalau di masyarakat itu ada loh salah satu subkultur itu yang beranggapan bahwa TBC itu penyakit kutukan. Oh, Ya. iya. Ada juga yang beranggapan bahwa ya penyakit ini nggak bisa disembuhkan. Jadi stigma-stigma seperti itu yang memang perlu digali dan kalau di level mahasiswa itu memang harus aware dan harus dilembagakan. Makanya mungkin kayaknya mungkin gak hanya di podcast ini ya. Jadi mungkin dari Rekat sendiri mungkin akan
melakukan terobosan gitu ya. Bagaimana edukasi yang lebih menyentuh dan lebih bisa diterima Gen Z gitu kali ya, terkait dengan bagaimana cara menghindari risiko tertular TB. Itu dulu yang pertama. Oke. Nah, baru kemudian bagaimana kalau udah kadung nih, udah terlanjur terinfeksi TB. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa seringkali penderita TB ini akhirnya nggak mau come up gitu ya. Jadi nggak mau menunjukkan diri. Sama kasusnya itu kayak COVID kemarin. COVID-19. Ya kan, jadi awal-awal ya COVID-19 itu kan kalau misalnya ada yang sakit nggak mau ngakuin, enggak aku nggak sakit. Kenapa? Karena dia akan diisolasi, terus kemudian kalau misalnya ada yang kena COVID lagi, ini pasti kamu nih Iya. yang nularin dan sebagainya, sehingga nggak mau ngaku begitu. Begitu juga ada penolakan secara umum ya di masyarakat. COVID ini kasusnya banyak, nggak selesai-selesai ya karena diperiksa ya kan, karena ditelusuri. Coba diem aja nggak usah diperiksa, kan ya hilang-hilang sendiri. Iya. Nah, itu kan Itu anggapan. logika awam kayaknya ya benar juga ya, Iya. padahal itu salah banget. Kenapa? Justru dengan kita ngaku misalnya ya, atau case findingnya bagus nih ya, nyari kasusnya itu tinggi sehingga semua yang sakit ya COVID atau TB ini ternotifikasi, itu nanti akhirnya kita bisa ngobatin gitu kan. Nah, Indonesia ini kan TB ini kan udah mulai zaman Fir'aun ya. Udah zaman Zaman dulu banget ini. Fir'aun ini saya bilang letter luck ya. Karena ada nih di hieroglifnya di piramid itu ada tuh. Ya. Sejarahnya sampai sejauh itu berarti? Yes. Ya, jadi udah 4.000 tahun. 4.000 tahun. Ya, tapi di Indonesia alih-alih nggak hilang malah tambah tinggi. Indonesia sekarang ini jadi negara dengan jumlah prevalensi TB nomor 2 sedunia. Iya kan? Padahal Indonesia baru lahir 78 tahun yang lalu gitu kan. Nah, jadi ini ada apa? Ada yang salah. Di mana salahnya? Karena kita sulit memutus mata rantai penularan. Kok bisa? Ya karena yang menjadi sumber penularan itu kita nggak tahu siapa gitu kan. Iya. Kenapa? Ya karena mereka nggak ditemukan. Kenapa nggak bisa ditemukan? Ya karena sembunyi. Kenapa sembunyi? Ya karena stigma. Makanya destigmatisasi itu kunci. Ya, sehingga orang nggak saya TB nggak apa-apa, saya harus berobat, saya sembuhkan, saya akan berusaha untuk tidak menularkan ke orang lain, and from that point TB ini akan bisa diputus mata rantainya, gitu. Oke. Tapi melanjut omongan Pak Atoilah yang tadi ya. Jadi kan kita urutan nomor 2 di dunia terbesar TB ya. Nomor 3-nya kalau tidak salah itu negara Cina ya Pak? China ya. China itu termasuk negara maju ya, koreksi apakah salah? Maju kan? Ya maju. Kenapa kok Saya mereka bulan bisa- Februari kemarin ke Cina kebetulan. Oke, ya, dan waduh. memang advance Langsung- banget. Ya, Langsung dari lokasi berarti ya Pak? langsung dari lokasi. Tapi kenapa Pak? Kok Nomor mereka- 1 India. 3 India. minggu yang lalu saya dari India. Loh. Ah. Waduh, ini jangan-jangan 5 negara Didatangin top satu-satu. TB ini Bapak datangi semua ini? Tinggal Brasil doang. Tinggal Brasil Yang doang. belum. Berhasil doang yang belum. Tinggal Brasilnya doang. Itu Iya. kenapa Pak sebesar Cina ini masih belum bisa menyembuhkan? Ingat, Indonesia ini nomor 2 karena jumlah penduduknya 270 juta. Juta orang. Dan Cina nomor 3 itu karena jumlah penduduknya 1,3 miliar. Miliar, oke. Jadi sebenarnya kalau dari proporsional atau kalau dalam bahasa epidemiologi namanya prevalence rate, ya jumlah penderita dibagi atau dibandingkan dengan jumlah penduduk, di Cina kecil banget. Ya kan? Mereka jadi jumlah absolutnya gede ya karena penduduknya miliaran. Jadi kalau kita nomor 2 padahal jumlah penduduk kita tuh hanya 10% dari Cina, bisa bayangin kan betapa banyaknya di Indonesia. Nah, cara mikirnya gitu nih, hitung-hitungan matematikanya. Ya, kita 270 juta, Cina 1,3 miliar. Ya, kita lebih banyak jumlah TB-nya. Berarti kan ya secara absolut kita yang banyak banget kan gitu kan. Banyak banget yang tertular TB ya. Betul. Ya, jadi kalau Cina memang selain jumlah penduduknya 1,3 miliar, tidak semua itu kan juga semaju Shanghai, nggak semua semaju
Chongqing Guangzhou. ya, tidak semua semaju Guangzhou ya, tidak semua semaju Shenzhen ya, tapi kan ada daerah-daerah yang apa namanya itu daerah rural gitu kan. Ya, jadi ya mungkin mereka berasal dari sana gitu. Jadi di setiap kotanya tidak semaju dan tidak Nggak semua sewah maju, fasilitasnya. betul. Oke. Kalau kita ke Mas Yurman dulu sekarang. Mas, di Rekat sendiri nih upaya apa yang sampai saat ini masih dilakukan atau upaya baru dilakukan untuk memberantas TB di Indonesia nih Mas? Khususnya di wilayah Surabaya nih kan. Kalau dari Rekat sendiri sih kita yang pertama pastinya kita kerja sama Dinas Kesehatan ya di bidang pendampingan pasien TB khususnya yang resisten obat. Jadi teman-teman ini ditempatin di seluruh vaskes yang mereka punya pasien TB resisten obat. Jadi teman-teman ini mendampingi mulai dari awal pengobatan, pemeriksaan itu sampai si pasien ini selesai pengobatan. Karena rata-rata teman-teman semua yang ikut pendampingan ini kan penyintas ya, termasuk saya juga. Kemudian ada juga kegiatan sosialisasi dan kampanye, baik itu di lapangan langsung atau melalui media sosial. Tapi yang paling gencar yang dari media sosial ya, karena zaman sekarang kan media sosial ini paling Ini menarik kenceng nih. banget Ya, gitu. ini menarik. Bagaimana? Menariknya itu adalah ada TB yang resisten obat. Artinya diobatin apa nih? Karena kan udah resisten sama obat nih. Iya. Nah, itu banyak nggak di Surabaya? Ini saya jadi hostnya nih kira-kira. Waduh. Dibalik. Wah, saya narasumber jadi ganti peran. Iya. Gimana Mas? Iya, ya, jadi banyak yang nggak tahu ya kalau TB itu ada yang TB sensitif obat, terus sama TB resisten Yes. obat. Kebanyakan orang-orang taunya TB itu yang minum obat di puskesmas 6 bulan, 6 bulan, gitu aja. gitu kan. Giliran kita bilang ada yang resisten obat itu minum sampai 18 bulan bahkan, itu mereka kaget, itu TB apa lagi katanya. Ternyata mereka nggak tahu kalau TB itu ada yang sensitif obat dan resisten obat seperti itu. Dan resisten obat itu efek sampingnya jauh lebih berat daripada yang sensitif obat. Jadi memang kayaknya di masyarakat ini memang benar-benar butuh edukasi terkait TB karena memang jarang sih orang-orang kebanyakan taunya TB ya batuk-batuk. Iya, ini udah 2024 loh ya padahal ya. Zamannya era digital padahal. Era digital, TB masih aja ada gitu kan. Padahal penyakit zaman Fir'aun nih. Tapi ampuh gak Mas kira-kira kalau di ranah digital kita masukin untuk edukasi-edukasi seperti ini? Kalau di era digital sih ampuh nggak ampuh ya kita tetap usaha ya melalui hal itu karena memang zaman sekarang kan memang zamannya era digital. Kita juga sering ngelakuin sosialisasi pada kegiatan kayak di mana di puskesmas, terus di waktu itu di Kelurahan Wiyung juga. Ya. Itu juga masih banyak orang-orang kadang kita kalau jelasin terkait TB orang-orang itu pada kayak ngobrol sendiri gitu Mbak. Jadi nggak seberapa masuk ke mereka ya. Iya. Agak susah. Ya kan kadang gini, ya tapi ini mungkin agak out of the topic ya. Jadi memang untuk edukasi itu kan sebenarnya kan kalau yang paling bagus adalah kita ngasih apa yang mereka pengen dengar gitu aja dulu. Terus kemudian dibelok-belokin dikit. Jadi juga jangan terlalu banyak juga ya mungkin ya. Karena kan orang punya kapasitas lah ya. Ya mahasiswa aja lah kalau kuliah gitu 2 SKS gitu kan juga paling cuman nggak sampai 10% yang masuk, ya nggak sih? Iya. Dan mungkin yang masuk pun tidak mendengarkan keseluruhan dari isi paling yang pembicaraan lucu-lucu itu. doang Iya. gitu ya. Waktu dosennya ngelawak gitu mungkin yang itu. dengerin. Tapi kalau di kampus UNER sendiri Pak, program atau ada kampanye khusus untuk memberantas TB ini di UNER, adakah? So far saya belum menemu sih, karena memang kebetulan saya pribadi saat ini kan lebih berkutat di bidang administrasi ya. Jadi harapannya memang harusnya ada. Cuman so far ini saya belum ngelihat yang Berarti masif begitu. Kesempatan terbuka untuk rekat Oh apabila sangat, ingin benar. mengadakan sosialisasi gitu. Betul. Kuliah tamu, kuliah umum gitu. Betul. Karena kemarin kita kan sempat ngadain kuliah tamu ya di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan itu benar-benar diterima dengan baik dan ingin kolaborasi dan ayo dong UNER. Next ya. Iya betul. Pak Toy lah langsung dari sumber orang dalamnya ini. Kalau di FKM oke, saya welcome aja.
nanti akan saya kasih karpet merah deh. Waduh. Ya. Cuman Waduh. kalau misalnya skalanya UNER ya memang kayaknya harus advokasi lah. Tapi boleh kita bantu sesuai dengan kapasitas gitu. Oke. Untuk kebijakan kampus sendiri Bapak, apakah kebijakan kampus ini sampai sekarang ada yang menguntungkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang terkena TB atau sakit penyakit yang lain atau khususnya TB HIV Pak? Apakah mungkin mereka bakal dibantu atau masih belum ada? Ya, so far to be very honest ya, ini memang belum ada ya. Jadi kebijakan khusus yang terkait dengan bagaimana mensupport ya mahasiswa yang terkena TB. Ya paling juga pokoknya kalau nggak kuliah dapat dispensasi gitu kan. So far Iya, segitu kan. Cuman artinya tapi gini, di UNER sendiri kita kan ada pusat layanan kesehatan ya, ada PLK. Nah, itu bisa menerima mahasiswa yang sakit TB untuk bisa berobat secara rutin gratis ya, sama seperti di Oke, puskesmas begitu kan. Nah, bila mana nih kemudian ada komplikasi dan sebagainya, kita juga ada rumah sakit UNER yang tentunya akan memberikan apa namanya itu fasilitas-fasilitas yang privilege lah untuk sivitas akademika. Cuman kan memang ini sifatnya kuratif ya. Padahal yang mungkin perlu kita butuhkan banget itu adalah promotif dan preventif. Nah, ini mungkin bisa dikelola nih sama teman-teman rekat atau ya yang lain-lain gitu. Jadi artinya memang di kampus sendiri apa ya, belum ada kebijakan yang khusus gitu kan. Tapi begini, mahasiswa UNER ini kan datangnya dari macam-macam, ya kan? Ada yang dari perkotaan, ada yang dari pedesaan, dan kita nggak bisa ngejudge ya. TB ini pasti dari ekonomi menengah ke bawah. Faktanya enggak juga, begitu ya. Ada juga penderita TB itu yang dari kalangan berada, gitu kan. Nah, cuman memang risiko untuk terkena TB itu kan could be anyone Yes. ya, dan 10%-nya nanti akan jadi penyakit TB yang muncul gejala. Yang seperti apa itu kalau misalnya sistem imunnya atau daya tahan tubuhnya itu jelek ya. Jadi misalnya malnutrisi dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya yang akan muncul. Nah, ini artinya juga malnutrisi ini nggak hanya mahasiswa yang sering telat kirimannya gitu kan. Yang punya uang pun kan kadang-kadang juga Bisa lebih terkena ya. menguntung, lebih istilahnya itu lifestyle gitu kan, Gaya daripada mengkonsumsi nutrisi yang bagus gitu. Terus tadi itu disebut juga TB HIV. TB HIV. Nah, TB HIV ini TB itu akan jadi coincidence. Jadi artinya bisa jadi dia kena HIV dulu. Oh, kena HIV dulu Kena baru TB. HIV dulu, kemudian daya tahan tubuhnya turun. Kan kuncinya kalau TB itu kita nggak tahu loh ya. Kita di antara bertiga ini di dalam paru-parunya siapa nih yang ada kuman TB-nya? Iya. Beneran serius. Tapi kan ya saya sih woles aja karena ya selama saya makannya bagus, nutrisinya bagus, ya nothing to hidupnya worry juga about begitu kan. Tapi begitu malnutrisi dan sebagainya yang mempengaruhi daya tahan tubuh, nah you have to be worried. Ya termasuk orang HIV. HIV itu kan jadi akan turun kan daya tahan Yes, tubuhnya. Jadi kalau di paru-parunya itu basically ya previously itu ada kuman TB-nya, ya begitu dia nanti sampai ke stadium 3 dari HIV, TB-nya akan manifest tuh jadi penyakit Berevolusi ya, tuberkulosis. Ya bukan berevolusi. bukan berevolusi. Akhirnya come up gitu kan. Dia Oke. nggak ada daya tahan tubuh yang menghalangi dia untuk kemudian menjajah tubuhnya kan muncul dia begitu. Karena imun kita udah dihabisin sama HIV duluan ya. Betul. Oke. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal kebijakan yang promotif dan preventif ya Pak, yang tadi Pak Atoila sebutkan. Kalau menurut Bapak kebijakan di pemerintah saat ini lebih bersifat promotif kah, preventif kah, atau kuratif kah? Karena kalau menurut pendapat saya pribadi ya Pak, aturan-aturan yang dibuat untuk menanggulangi TB ini masih bersifat kuratif Pak, masih belum promotif.
Iya, jadi sebenarnya ada ya. Jadi kita juga harus ngelihatnya itu secara berimbang gitulah ya. Jadi pada dasarnya ada. Hanya saja mungkin ini seperti yang dikatakan Mas Firman tadi, kurang menyentuh karena ya tadi apa yang saya katakan bahwa orang ya nggak hanya mahasiswa, orang umum itu sering mendengar apa yang dia pengen dengar gitu kan, alih-alih misalnya jangan gini jangan gitu kan, kadang-kadang ya ngapain gitu enak kok gitu kan. Iya. Nah, kan lebih baik kalau aduh saya udah kadung sakit nih diobatin apa, nah itu akan lebih mancep gitu karena dia demand begitu ya dengan informasi seperti itu. Sementara informasi tentang promotif kuratif preventif dia nggak demand gitu. Makanya ya ketika kita Mas Firman berbusa-busa ngejelasin gitu kan karena at the moment ya dia nggak butuh itu kadang-kadang ya nggak akan masuk juga infonya. Jadi memang harus memunculkan rasa demand ya. Nah, memutuskan rasa demand itu gimana ya? Dia dengan cara bahwa eh, untuk bisa menjadi penderita TB ini bisa everyone seperti yang saya bilang tadi Betul. ya. Terbuka untuk Kita siapapun. kita ini bisa terinfeksi kuman TB terus kemudian nanti manifest atau enggak ya kita tunggu selama 6 bulan ke depannya itu daya tahan tubuh kita gimana kan begitu. Nah jadi info-info yang seperti itu saya kira harus lebih digencarkan. Enggak hanya di mahasiswa tapi juga di masyarakat gitu. Pertama itu. Terus kedua ya gini promotif dan preventif itu di kalangan masyarakat kita kan nggak populer banget. Ya nggak sih? Nah, Cukup tidak coba populer. misalnya nih, kalau ada pilkada nih, ya kampanye apa namanya itu calon pemimpin daerah. Ada nggak sih yang kampanye misalnya nanti saya akan promosi dan preventif gratis? Kan basically nanti ya nanti akan berobat gratis. Nah itu kan akan lebih menarik begitu Iya. kan? Ya masyarakat kita kan kayak gitu. Nah itu memang ya itu tadi harus memunculkan demand ya terhadap bahwa mencegah penyakit itu lifestyle. Nah itu mungkin apalagi Gen Z ya. Gen Z ini kayaknya kebutuhan primernya saat ini ada lifestyle gitu ya. Bukan kesehatan tapi lifestyle sekarang. Lifestyle. Nah masukin aja untuk kesehatan nih sebagai lifestyle. Oke, Gitu. bisa bisa. Jadi kita mengikuti Gitu. logikanya berpikir dari anak-anak muda sekarang gitu ya, Pak. Itu kalau sasarannya Gen Z. Gen Jadi Z. memang kita ini geser nih ya topiknya ya, geser Gak ke. apa-apa, kita mengalir aja kita let it flow. Jadi kalau menurut saya ya edukasi yang tepat itu adalah menyesuaikan dengan pasar. Oke. Ya, nah seringkali masalahnya kita pakai bahasa kita dan orang itu nggak ngerti dengan bahasa kita. Bahasa itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris bukan, tapi bahasa logika. Jadi dalam bercakap-cakap pun ya, misalnya kayak anak-anak Gen Z, kenapa kok lebih suka nih ngobrol dengan peer, lebih suka ngomong dengan sesama, ya karena apa? Karena ngelihat generasi-generasi yang lebih tua ya, Di atasnya. even dosen itu nggak relevan gitu. Yes. Iya nggak sih? Iya. Nah, Saya sehingga kadang merasakan seperti itu juga. ya nggak kadang ya pastilah gitu kan. Sehingga apa sih ya kan gitu kan jadinya kan kadang-kadang. Nah, jadi tapi kalau ngobrol dengan ini kan satu frekuensi itu lebih ini. Nah, gitu. Jadi ketika kita ngadapin Gen Z, ya kita pakai bahasa Gen Z. Kalau kita ngadapin generasi yang lebih tua, kita pakai bahasa mereka. Ke orang desa kita pakai bahasa di level orang desa, kalau ke kota kita pakai level orang kota. Orang kota. Di pengajian kita pakai bahasa-bahasa pengajian. Kalau di pasar kita pakai bahasa-bahasa marketing. Ya, kira-kira gitulah kira-kira Jadi ya. kesimpulannya kita mengikuti pasar, mengikuti tempat, lingkungan dan Iya dong. generasinya ya, Oh, Pak ya. Jadi harus adaptif apa ya istilahnya? Sefleksibel mungkin. Sefleksibel mungkin. Gitu. Kalau direkat Mas, apakah sudah sefleksibel itu untuk mengikuti perkembangan zaman dalam mengedukasi TB ini? Kita pasti harus seperti itu ya. Kita dulu nggak pernah pakai metode kayak gini, nggak ada, kayak podcast, sosial media dulu nggak ada. Jadi kita cuman ke pendampingan aja. Setelah itu kita lanjutkan ke aktifin nih sosmed, karena orang-orang kan zaman sekarang seneng banget tuh sama sosmed. Akhirnya kita pakai Pasti ya. Instagram, awalnya cuma Instagram sama Facebook aja.
kemudian sekarang merambah ke YouTube, Iya, Twitter, Facebook udah nggak relevan semua ya. dipakai. Facebook sekarang Tadi Pak Toilah nyaranin Netflix ya, kita buat film dokumenter gitu. Enggak itu juga. ada lagi apa sih? Sebenarnya kita pingin bikin podcast yang kayak di mana tuh? Apa platform apa sih itu yang warna hijau itu? Iya Spotify. Spotify. Itu kan ada podcast juga tuh. Iya, ada podcast Pengen juga dimasukin ke situ tapi nanti mungkin next. Mungkin soon ya kita bikin Oh iya, Sun kita ya. aplikasikan ini ke Spotify juga bisa kok. Rekat punya akun TikTok nggak? TikTok ada dong, lengkap makanya iya, sekarang. kita lengkap. Betul. Jadi apalagi semenjak anak-anak mahasiswa magang ini masuk kita Iya. semua media sosial kita pegang, kita Betul. edukasikan ke masyarakat. Betul. Oke. Tapi Mas Firman, dari rekat ini waktu kita ke UMM kita berbicara tentang mahasiswa sedikit ya. Responnya bagaimana Mas Fir? Apakah mereka terbuka? Apakah mereka juga ternyata aware loh dengan TB di lingkungan kampusnya masing-masing gitu? Ataukah gimana? Ya kalau saya lihat kemarin waktu di acara sih teman-teman yang hadir waktu itu aware ya, maksudnya seneng banget ada materi seperti itu gitu. Karena jujur aja di lingkungan kampus itu mereka bilang hampir nggak ada edukasi terkait TB Iya, gitu. betul. Jadi mereka baru dapetin edukasi terkait TB itu ya baru-baru kemarin itu. Dan makanya mereka pengen next kalau bisa ada diadain lagi. Jadi biar Berkelanjutan itu. biar bisa teman-teman ini bisa dapat info terkait hal itu. Oke. Tapi Pak Atoilah, apakah sebenarnya TB ini harus masuk ke kurikulum belajarnya mahasiswa atau siswa menurut Bapak? Kalau partikular mungkin ya nggak sampai segitunya kali ya. Tapi bahwa upaya promotif preventif in general kayaknya harus. Jadi artinya gini, kuliah ya apapun ya. Kayak misalnya Mas Firman dulu kan di FIB ya, dulu di bahasa dulu kan. Kayaknya nggak relevan gitu kan. Kenapa sih kita harus dikasih materi tentang TB penyakit gitu. dan sebagainya? Karena begini, kuliah itu kan bukan soal nyari ilmu ya. Kalau nyari ilmu buka aja Wikipedia, buka aja Google. Itu jawabannya udah jauh lebih lengkap dari jawaban dosen. Atau mungkin dari jawaban teman-teman rekat sendiri. Tapi kuliah atau edukasi itu adalah tentang ngubah mindset. Ya, jadi informasi available, tapi belum tentu ya informasi yang available itu ngubah mindset. Nah, justru kesempatan kita di kampus, kesempatan kita menjadi mahasiswa itu ngubah mindset itu. Ya, karena kalau IPK dan sebagainya itu kan cuma bukti doang kalau kita pernah kuliah, pernah absen, pernah duduk gitu kan. Iya. Tapi bukan bukti kalau kita udah punya mindset yang berubah. Nah, jadi kesempatan-kesempatan edukasi kayak gini ini yang kemudian harus dimanfaatkan untuk ngubah mindset karena itu yang justru penting gitu. Sangat krusial ya di Sangat krusial. Pinter tapi kalau misalnya mindsetnya nggak berubah ketika Anda kembali ke kampung, Anda kembali ke rumah, so you are the environment you stay longer. Ya, Anda adalah di mana lingkungan di mana Anda tinggal lebih lama. Ya kan? Yes, benar. Jadi ya kalau misalnya lingkungannya lingkungan hoax, lingkungan ini atau lingkungan yang istilahnya itu anti Toxic kesehatan dan lain sebagainya, begitu Anda balik ya ketika Anda kuliah nggak sempat ngubah mindset, ya Anda kembali ke mindset lama Anda gitu. Jadi Iya, menjadi so orang apa seperti artinya kuliah gitu. Perkataannya Pak Toilen mengingatkan saya sama perkataannya Rocky Gerung katanya kan. Oh gitu. Yang kalau sekolah itu tanda kita punya ijazah, bukan tanda karena kita pernah berpikir katanya kan seperti itu. Pak. Iya, kurang Berarti lebih gitulah. Kuliah ini sebagai sarana kita untuk mengubah mindset, Mengubah mindset. bahwa tuberkulosis ini sebenarnya tidak seburuk itu dan masih bisa disembuhkan. Betul, masih bisa sembuhkan dan kenapa sampai kapan sih kita akan mempertahankan juara 2 yang tidak kita inginkan ini kan gitu kan? Sangat-sangat tidak inginkan ya. Nah gitu. Nah sebagai ini ya mungkin juga ini bahan untuk kita edukasi ke masyarakat. Saat ini ya di 2024 ini gitu kan. Orang yang ternotifikasi TB di Indonesia itu hanya itu 820 ribuan orang. Oke. Ya, padahal estimasinya 1 juta lebih. Sudah lebih. 1.600.000 atau sudah 1.060.000 lah estimasinya gitu. Artinya ada 20% orang itu yang we never know where they are dan kepada mereka kepada siapa mereka nularin TB ini. Jadi itu akan jadi mata rantai nggak akan pernah putus gitu.
Jadi kalau kemudian yang 20 itu kita temuin gitu kan, terus kita obatin dan lain sebagainya, ya maka kita boleh dong berharap kita akan segera bisa memutus mata rantai TB ini. Dan bahkan gitu. harapan itu jangan pernah hilang dari kita ya Pak ya. Betul. Nah karena memang kita udah dibantu macam-macam nih. Kita TB itu dari luar negeri udah banyak nih, Global Fund lah, dari Family Health, dari UNICEF, macam-macam lah, banyak begitu ya. Tapi bahkan yang ternotifikasi aja dari 820.000 orang itu yang terobati dengan baik itu hanya 77%-an lah. Sisanya itu nggak keobatin dengan baik. Ya, ya itu nanti bisa jadi TB resisten obat tuh akhirnya. Nah TB resisten obat ini akan nularin ke orang yang lain yang langsung nggak lewat TB sensitif obat, dia langsung kena jackpot ya, dia langsung jadi TB resisten obat. Kan sial banget tuh. Kan mata gitu. rantainya begitu terus ya berarti. Iya. Itu. Ini berhubung kita sudah masuk ke penghujung acara ini Pak. Mungkin Bapak ada sedikit tips atau saran kepada mahasiswa yang mungkin punya penyakit TB tapi masih mereka hide. Atau mungkin temannya mereka tahu ada penyakit TB. Boleh Pak disampaikan ke teman-teman kita. Oke, jadi TB itu basically penyakit menular sih memang begitu ya. Tapi tidak semenular kayak influenza. Ya, kalau influenza kita bersihin sekarang 3 hari kemudian teman sebelah kita juga ikut bersihin. Itu kan influenza. Tapi kalau TB itu satu, butuh kontak yang intensif. Ya, jadi kumpul nih. Ya, dikatakan intensif itu kurang lebih ya more or less 8 jam sehari lah gitu kan. Pertama itu. Jadi artinya nggak perlu minder ya karena TB ini bisa dikenal oleh siapapun ya, dan ini juga bukan lambang status sosial gitu kan. Yes, betul. Yang penting begitu kena TB langsung berobat. Ya, karena apa? Karena kalau kemudian ini TB-nya TB sensitif obat itu harapan untuk sembuh itu gede. Begitu. Dan itu termasuk kontribusi yang bersangkutan untuk memutus mata rantai TB ini. Begitu. Itu yang untuk yang penderita TB ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita semua ya. Kita semua itu yang penting jaga daya tahan. Ya, agar tidak mudah terinfeksi penyakit, khususnya ini TB. Karena TB itu tadi ya, kumannya udah nyebar di udara, kita masuk aja begitu. Tapi tadi saya bilang hanya 10% itu chance untuk menjadi TB tergantung daya tahan tubuh. Ya, jadi kalau ada kiriman dari orang tua udah manfaatin aja untuk beli makanan-makanan yang bernutrisi. Kemudian jangan begadang main Mobile Legend. Paling penting itu. Ya, atau chatting sampai malam-malam. Itu menurunkan daya tahan tubuh. Nah itu sih saya kira. Kalau untuk Mas Firman, apakah ada saran nih Mas, kalau buat teman-teman kita yang lifestyle-nya kurang bagus, jadi entah itu kalangan mahasiswa, entah itu siswa, bagaimana cara mereka untuk mengubah pola hidupnya menjadi lebih positif lagi? Karena kan kebiasaan mereka selalu seperti itu dan susah diberitahu karena mereka hanya ingin mendengar apa yang mereka mau. Itu tadi, susah diberitahu ya. Ya pesan saya sih memang hampir sama ya kayak Pak Atoila ya. Jadi manfaatkanlah kesehatan kalian, jangan sampai eman kan dulu rugi. Karena kayak hadis ya itu ya. Memanfaatkan sehatmu sebelum sakitmu ini. Iya betul. Jadi kuman TB ini seperti yang sudah dibilang, kita kan nggak tahu apa si kuman TB ini udah ada di dalam tubuh ya, karena dia laten kan ya. Kalau kita memang nggak bisa jaga kondisi tubuh, kemudian imun turun, kita juga nggak tahu sewaktu-waktu itu kuman mau bangun kapan, kita nggak tahu. Makanya lebih baik mulai sekarang kita benar-benar jaga kesehatan, jangan sampai jatuh sakit lah, terus begadang-begadang itu memang benar-benar nggak baik. Karena saya sendiri sudah merasakan gimana rasa nggak enaknya orang TB, sakit TB, apalagi resisten obat itu benar-benar nggak enak. Makanya bagi tapi nggak sempat resisten obat kan? Sudah resisten. Sudah resisten. Iya, saya sudah mengalami fase yang tinggi. Makanya saya ngingetin ke teman-teman aja, maksudnya sayangilah diri. Maksudnya eman lah. Iya, betul. Karena kalau sudah kena itu benar-benar
gak enak sekali. Iya. Jadi- Ada waktu-waktu Anda yang hilang gitu ya. Iya. Betul. Jadi jangan sampai Anda menyesal kemudian. Jadi Iya. benar-benar dijaga pola hidupnya mulai dari sekarang karena kita nggak tahu kapan kita bisa terkena TB. Dan juga teman-teman juga mungkin nggak perlu ragu ya karena TB itu bisa sembuh Ya bisa sembuh. dan pengobatannya Sangat-sangat. juga 100% gratis Ya. di puskesmas atau rumah Oh, sakit. iya. Jadi kalau ada teman-teman yang diminta dipungut biaya atau biaya DP dibuka itu Enggak lah. oknum-oknum yang nggak benar Oknum berarti ya, tuh. Pak ya? Kayaknya nggak Iya. pernah ya Nggak kayaknya pernah, ya. nggak Nggak ada pernah. Jangan nggak sampai pernah ya, ada Pak ya. kasus kayak gitu. Nah. teman-teman nggak kerasa kita sudah berapa ini 40 menit ternyata 10 menit. bercengkerama berdiskusi. Sebenarnya masih bisa kita gali lebih dalam lagi ya Pak ya Mas Firman. Boleh. Kalau kita bikin sesi 2 ini bagaimana? Ya saya sih ngikut Ikut aja aja. lah. Ikut aja. Mungkin soon dan next ya teman-teman. Tapi sebenarnya inti dari podcast kita kali ini itu adalah kesadaran di diri kita masing-masing ke diri kita maupun teman-teman atau sanak keluarga kita. Apabila terkena TB kita bantu mereka atau kita sendiri yang terkena TB kita harus punya awareness ya Pak ya. Iya. Awareness untuk segera mengobati diri kita sendiri. Tidak perlu malu, tidak perlu minder. Karena sebenarnya ini bukan suatu hal yang buruk di mata masyarakat, bukan. Tapi gini Mas, Gimana, kita Pak? kan dari tadi ngomongin soal TB ya. Cuman perlu nggak sih? Atau mungkin di episode sebelumnya udah pernah diomongin tuh gejala-gejala TB itu apa gitu. Jadi kita kan harus aware gitu kan. Wah jangan-jangan ini nih. Oke. gitu. Mas Firman mungkin yang selama ini berlalang buana jadi host narasumber, apakah sudah dijelaskan sebelum? Sudah banyak Pak, sudah Sudah lengkap banyak, ya. sekali mulai dari gejala TB, kita juga pernah ngundang dinas kesehatan, Ya, ya, kemudian beberapa dokter anak juga pernah, jadi lengkap semua tentang TB. Jadi lihat episode-episode sebelumnya ya. Betul. Betul. Toh ini juga season 3, pembukaan Oh, season 3 Pak. Season 1, season 2-nya kita cukup banyak episode-episodenya dan cukup lengkap informasinya. Benar Mas Firman ya? Ya betul, sudah 24 Iya 24 episode ya. 24 episode. Iya udah 24 Iya, iya. episode totalnya. Cukup banyak ya. Tapi hostnya selalu berganti-ganti saya lihat ya. Eh, Mungkin season selanjutnya ganti lagi ini ya. mungkin nanti next akan diganti ya. Ganti lagi. Karena dari hostnya saya terus. Mas Firman tertarik mau jadi host lagi? Boleh. Boleh. Teman-teman, mungkin sekian podcast kita kali ini. Ini sebagai pembukaan kita season 3. Jangan lupa untuk stay tune di YouTube kita. Kita bakal terus menghadirkan narasumber-narasumber yang terpercaya dan yang kompeten lah pastinya untuk mengedukasikan teman-teman semua bahwa tuberkulosis ini bisa kita sembuhkan sampai tuntas. Kita wujudkan tuberkulosis di Indonesia yang bebas di tahun 2030 ini teman-teman. Sebelum saya tutup nih Pak, apakah ada satu patah dua kata terakhir untuk teman-teman? Oke, stay away from disease ya. Don't stay away from the patient. Oke. Untuk Mas Firman, satu patah dua kata terakhir? Ada slogan dari TB nih Mas. TOS TBC, temukan obati Sampai sembuh. sembuh. Baik. Mantap. Nanti kita terakhir di sesi foto bersama mungkin ya sambil tos TV. Oke. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih Bapak telah Sama-sama. meluangkan waktunya. Waduh, sampai 40 menit ini untuk berdiskusi dan berbincang tentang tuberkulosis. Semoga menjadi insight yang baru, menjadi wawasan yang baru buat teman-teman. Terima kasih juga Mas Firman dari Yayasan Rekat Peduli Indonesia, yayasan yang ada di Surabaya ini teman-teman juga membantu untuk kalian yang mungkin terkena tuberkulosis. Apabila ingin langsung berobat bisa langsung menghubungi Mas Firman atau staf-staf dari Rekat pada yang lainnya. Oke, sekian untuk episode kali ini. Stay tune dan TOS TV. Temukan, obati, sampai sembuh.